Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data. Konsep komunikasi data. 1. Jelaskan apa yang dimaksud OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. OSI layer terbagi menjadi 7 bagian, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh standarisasinya yaitu FTP, DMTIP, dan POP3. Presentation layer adalah di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh standarisasinya yaitu ASCII, MPEG, dan JPEG. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh standarisasinya yaitu SQL dan RPC. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai tujuan. Contoh standarisasinya yaitu TCP, UDP, dan SPX. Network layer adalah yang bertugas membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contoh standarisasinya yaitu IP, IPX, RIP, ICMP, ARP, dan RARP. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Contoh standarisasinya yaitu PPP, MTU, dan SLIP. Physical layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Contoh standarisasinya yaitu 10 BST, 100 BST, dan RS232. Radio over Internet Protocol atau disingkat ROIP. Pengertian ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP (VoIP) dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet atau bisa sebaliknya. IP Interface, Internet Protocol Address atau disingkat alamat IP, adalah label numeric yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Repeater adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima isyarat dan mentransmisikan kembali isyarat tersebut dengan gaya yang lebih tinggi sehingga isyarat tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Keuntungan menggunakan sistem
ROIP, ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC, komputer pribadi, dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi. Untuk instalasi konsol tetap, hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat Luna Control Remote Base Station. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway. Dalam penggunaan IDM, tone remote atau metode lainnya, base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Secara geografis, sifatnya komunikasi independen. Media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.